Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Welcome back to our lesson of English for fifth grade. Jadi pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu mengenai medicine dan asking or giving help. Berikut kita jelaskan beberapa aturan atau grammar untuk meminta dan memberikan benda kepada seseorang. Di sini kita akan menggunakan kata can you untuk meminta barang kepada orang atau meminta orang melakukan sesuatu. Jadi kita bisa gunakan kata can you. Lalu titik-titik di sini adalah perintahnya. Contohnya di sini adalah menggunakan kata help. Jadi kalau kalian minta bantuan pada seorang, kalian bisa menggunakan kata can you help me? Bisa tolong bantu aku? Begitu. Sebentar, bekerja dulu. Oke. Lalu yang selanjutnya ada kata take yang artinya ambilkan. Kata take artinya ambilkan. Can you take a bandage or medicine, please? Itu artinya yang nomor 2, bisa tolong bawakan. What is bandage in Indonesia? Perban. Perban atau medicine. Medicine itu obat. Jadi, can you take a bandage or medicine, please? Artinya, bisa tolong bawakan perban atau obat? Lalu yang selanjutnya ada could you help me to take some medicine? Nah, kita menggunakan dua kata, yaitu help dan take. Kata kerja ini bisa digabungkan. Jadi, jika diartikan could you help me? Bisakah kamu tolong take some medicine, bawakan beberapa obat? Jadi dia meminta untuk dibawakan obat. Bisa dilihat juga di sini kita bisa gunakan kata could. Selain daripada can you, ketika meminta orang melakukan sesuatu, kita juga bisa menggunakan kata bantu could. Ingat dibacanya itu could, bukan could, tapi could. Could. Could you? Bisakah kamu? Oke. Yang selanjutnya di sini poin terakhir, poin D itu I will give you some medicine. Di sini kita memberikan pertolongan dengan menggunakan kata I will yang artinya saya akan. I will give you. Give itu artinya memberi. Memberi. Kalau give you berarti memberikan kepada kamu. Some medicine, beberapa obat. To release, untuk meringankan. Your fever. Your fever, untuk meredakan atau meringankan demammu. Demam kamu. Ingat, fever atau fever itu artinya demam. Oke, itu yang poin nomor 1. About requesting help and requesting thing. Also giving thing. Meminta pertolongan, benda, dan memberikan pertolongan dan benda tersebut. Oke, yang selanjutnya we have giving opinion and giving information about something or clarity. Memberikan opini. Opini itu pendapat dan informasi atau kejelasan. Di sini kita memberikan suatu apa yang ada di otak kita, apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Oke, untuk lebih paham,
Bisa dilihat contohnya di sini kita menggunakan kata dan kalimat I think yang artinya saya pikir, aku pikir. I think, aku pikir. Pikir, not pikir, pikir. Di sini I think, aku pikir. Nah, lalu di kalimat kedua, you should take a rest. You should artinya kamu harus. You should, ingat dibacanya bukan should, tapi should. You should. Kamu harus. Nah, kamu harus apa di sini? Di sini adalah take a rest, artinya istirahat. Take a rest artinya istirahat. Oke, jadi kalau disatuin, I think you should take a rest. Aku pikir kamu harus istirahat. Begitu. Oke, yang kedua, kita punya I think you should take some medicine. Apa tadi I think itu? Aku pikir kamu harus minum. Nah, di sini take di sini ambil itu maksudnya adalah mengkonsumsi, memakan some medicine, memakan obat. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, it is a doctor who can cure broken bone. Kalau di sini ini memberikan opini juga, tapi opininya itu berupa ya pendapat dia kalau. Nah, di sini apa pendapatnya? It is a doctor, artinya dokter lah. Nah, di sini ada kata who. Kemarin kita belajar kata who, artinya itu adalah siapa. Kalau dalam kalimat who itu juga bisa diartikan yang. Jadi, it is a doctor who adalah seorang dokter yang can itu apa can? Bisa, yang bisa. Oke. Lalu ada kata cure. Cure itu artinya menyembuhkan. Oke. Menyembuhkan broken bone. Broken bone itu artinya broken itu artinya rusak. Dan bone itu adalah tulang. Nah, di sini broken artinya bisa rusak, bisa patah. Ingat, bahasa Inggris itu katanya memiliki beberapa arti. Jadi jangan hanya terpaku pada satu arti saja. Oke, jadi broken bone berarti patah tulang atau tulang yang patah begitu. Jadi kalau disatukan, ini artinya adalah tugas dokter. Ingat, it is a doctor who can cure broken bone, yang bisa menyembuhkan patah tulang. Begitu. Lalu yang terakhir ada note di sini. Note ini catatan, yaitu menyerangkan untuk menanyakan apa yang dirasakan oleh seseorang. Nah, untuk menanyakan keadaan seseorang, di sini ada beberapa frasa yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah kata what do you feel? What do you feel? Repeat after me. What do you feel? Bagaimana perasaan kamu? Kalau diartikan ke dalam arti yang enak untuk didengar, bukan apa perasaan kamu. What di sini bisa juga diartikan bagaimana. Jadi kalau belajar bahasa itu jangan selalu mengartikan suatu kalimat atau kata secara harfiah. Harfiah itu sesuai dengan apa yang di kamus, tapi kalau belajarnya seperti itu, nanti arti dari kata tersebut akan terdengar aneh dan kaku. Jadi kita ketika mengartikan, sesuaikan saja dengan bahasa
ibu kita itu bahasa Indonesia, enaknya bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi what do you feel bukan apa yang kamu rasakan. Itu benar, tapi secara kata-kata harfiah. Kalau enaknya biasanya bagaimana perasaan kamu, begitu. Lalu yang selanjutnya, I feel pain in my back. I feel pain in my back. Aku merasa sakit di punggungku. Jadi kalau diartikan secara enaknya, aku merasa sakit punggung. Begitu. Lalu yang selanjutnya, what does he or she feel? Nah, bedanya kalau kita menanyakan perasaan dengan menggunakan kata you atau untuk kamu, ini kita menggunakan kata bantu do untuk pembuat kalimat tanya. Kalau kita menggunakan kalau kita menanyakannya ke dia laki-laki atau perempuan, kita gunakan kata does di sini, seperti di sini. What does she or he feel? Bagaimana? What does he or she feel? Bagaimana perasaan dia? Nah, bisa bedakan. Ingat kalau kita pakai he atau she, dia laki-laki atau dia perempuan, kata tanyanya kita gunakan kata does sebagai kata pembantunya. Kalau kita pakainya you, kita menggunakan kata do. Oke, paham? Oke, siap. Oke, sekarang kita masuk ke section reading. Nah, di sini coba kalian ikuti cara baca dari teks berikut dan latih pronunciation-nya. Berulang-ulang sampai bisa. Lalu jawab pertanyaan nanti yang ada di halaman berikutnya. Yang pertama, oke? Are you ready to read, guys? Okay. A medical clinic in my town. Klinik kesehatan di kotaku. There is a big medical clinic in my town. Ada klinik besar di kotaku. The clinic is very clean. Kliniknya sangat bersih. The walls are white. Temboknya putih. Supaya lebih besar. There is a nice garden in front of it. Ada taman yang indah di depannya, depan klinik tersebut. Yellow flowers grow there. Bunga warna kuning tumbuh di sana. The clinic also has a large parking area. Kliniknya juga punya area parkir yang besar. It is Sumber Waras Medical Clinic. Nama kliniknya adalah Sumber Waras. It is very busy. Klinik tersebut sangatlah sibuk. People with various diseases come to the clinic to have medical service. Orang-orang dengan berbagai macam penyakit, disease itu penyakit, come to the clinic, datang ke klinik to have medical service, untuk dirawat. Some people get headaches, sore eyes, backaches, fever, and many more. Beberapa orang ada yang punya sakit kepala, sakit mata, sakit punggung, demam, dan banyak lagi. There are some specialists working for the clinic. Ada beberapa ahli yang bekerja untuk
klinik tersebut. They are dentists, surgeons, internists, and so on. Ada dokter gigi, dokter bedah, dan juga pegawai intern, dan banyak lagi. Some nurses help them to look after the patients. Perawat membantu mereka untuk merawat pasien. Oke, lalu kelanjutannya di sini, the doctor and nurses are kind. Dokter dan susternya sangatlah baik. They are also very helpful and friendly. Mereka juga sangat membantu dan ramah. The people feel satisfied because the doctors examine them carefully. Orang-orang merasa puas karena dokter mengeksamin itu, memeriksa dengan sangat teliti. Sumber Waras Medical Clinic, klinik kesehatan Sumber Waras, is equipped with many facilities, dilengkapi dengan banyak fasilitas, like comfortable patient rooms, maternity wards, and emergency rooms, a laboratory, and an X-ray room. Fasilitasnya seperti kamar pasien yang nyaman, jaminan kesehatan, ruang IGD, laboratorium, dan juga ruang X-ray. There is also a dispensary where we can get the medicines we need. And there's a canteen too. Ada juga tempat untuk kita bisa mendapatkan obat yang kita butuhkan. Dan juga ada kantin. Oke, nah rekaman ini silahkan kalian mainkan lagi untuk bisa membaca teks yang baru Miss bacakan. Lalu setelah itu kalian kerjakan tugasnya, yaitu yang ini, task 2. Match these two words with the meanings. Coba untuk kalian akurkan yang ada di sebelah kiri ini dengan yang ada di sebelah kanan, sesuai dengan arti dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Lalu kalian juga latihan menulis. Di sini, complete the following dialogue with the correct answer, yaitu melengkapi dialog di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nah, jawabannya sudah tersedia di kotak ini. Dan yang terakhir, coba juga kerjakan sebagai latihan untuk uji kompetensi. Seberapakah mengerti kalian dengan materi bab 3 ini? Dengan mengerjakan poin A di halaman 25 sampai poin C di halaman, wait, let me see. Let me take a look at the book. Sampai halaman, oke, sampai halaman 28. Nah, begitu. I think it's enough for today. Cukup untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung dijapri lewat WhatsApp ataupun media lainnya. I hope it's helpful for you guys, and I'll see you around next time. Keep it simple and keep healthy. Stay safe and have a nice weekend. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.